Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Egy Betra. Pembahasannya agak santai teman-teman karena masih bindeng seksi. Teman-teman, kemarin saya bahas seputar BBM naik ya, bagaimana tanggapan kita. Sekarang saya akan bahas tentang peristiwa yang tidak kalah menariknya dari pembahasan kemarin, yang peristiwa ini adalah hacker Bejorka. Nah, ini juga request dari teman saya, teman-teman. Lihat di, ya, kalau kita lihat tagar hacker Bejorka itu menduduki peringkat teratas di aplikasi burung biru itu di Twitter itu, mulai dia membongkar data-data para pejabat dan menyinggung para tokoh, itu semuanya luar biasa menarik teman-teman ya. Bagaimana dia bisa membongkar itu semua. Tentu kita tidak membahas itu teman-teman. Bagaimana dia juga punya teman di Indonesia, tinggal di Warsawa, di Polandia. Ada juga yang mengatakan bahwa hacker Bejorka ini orang dalam, yang baru-baru ini yang tersangka remaja Cirebon jadi tersangka. Nah, ada juga yang berstatement bahwa kasus hacker Bejorka ini untuk menghilangkan kasus polisi tembak polisi kemarin yang nggak selesai sampai sekarang, segala macem lah. Tentu kita tidak membahas tentang itu karena terlalu dalam dan keterbatasan saya juga tentang informasi tersebut teman-teman. Ada peristiwa yang menarik yang menurut saya harus kita bahas teman-teman, bagaimana tentang keadilan yang terjadi di negara kita. Statement yang menarik dari hacker Bejorka ini menyinggung tentang pembunuhan aktivis 98 yaitu Munir. Sedikit flashback kronologisnya, Munir ingin melakukan perjalanan dengan tujuan untuk menempuh pendidikan di salah satu universitas Utrecht di Amsterdam ya teman-teman. Beliau naik pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan G974 teman-teman. Terbang sempat transit di Singapura, lepas landas dengan tujuan Amsterdam. 2 jam setelah mendarat ke Amsterdam, dikabarkan beliau meninggal dan terdapat racun arsenik teman-teman. Sering baca bagaimana kronologis peristiwa pembunuhan aktivis 98 ini teman-teman. Kenapa ini menarik untuk dibahas? Yang pertama, sebagai renungan untuk melihat keadilan yang terjadi di negara Indonesia. Yang kedua, berkaitan dengan ulang tahunnya teman-teman. Ini September teman-teman. Jadi kasus ini sudah berusia 18 tahun. Sudah transparan belum? Sudah ketemu titik terangnya belum? Ya kan? Padahal salah satu hak warga negara itu ya untuk mendapatkan informasi yang transparan, yang jelas teman-teman. Sering saya singgung, saya pernah buat statement juga di Instagram kalau nggak salah ya, di Instagram saya Egy Betra 97. Saya katakan bahwa kita ini kadang-kadang kurang memahami, mohon maaf ya, perbedaan antara hak warga negara dan hak asasi manusia itu. Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat inherent teman-teman. Dia melekat di dalam manusia itu. Dia sudah ada sejak dia berstatus manusia, maka dia sudah ada hak untuk itu. Salah satunya hak untuk hidup. Ya, tidak ada yang boleh mencabut nyawa manusia kecuali Allah. Dan kecuali Allah juga memerintahkan kalau dia berbuat salah maka dia dibunuh. Nah, itulah yang di agama Islam dikenal dengan hukum kisos. Tapi kalau hak warga negara salah satunya untuk mendapatkan informasi yang jelas. Banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin kita lihat sendiri tidak ada kejelasan sama sekali. Peristiwa Trisakti, Wamena berdarah, kemudian salah satunya aktivis 98 Munir, pembunuhan Munir ini. Sampai sekarang teman-teman, ya kita ketahui sendiri bahwa waktu itu ya pemimpin kita, ya mohon maaf, mengeluarkan statement bahwa akan mengusut kasus ini setuntas-tuntasnya, setransparan mungkin. Tapi pertanyaan, sekarang sudah selesai apa belum? Sampai sekarang belum selesai, mohon maaf ya. Nah, itulah keadilan yang terjadi di negara kita ini perlu dipertanyakan teman-teman. Nah, ini sedikit flashback ya. Kadang-kadang begini teman-teman, untuk melangkah
ke depan, agar langkah kita itu kuat, kita perlu flashback, kita mundur 2 atau 3 langkah ke belakang agar loncatan ke depannya kuat. Makanya sejarah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Begitu teman-teman tanggapan hacker Bejorka. Adapun membahas tentang bagaimana dia bisa membocorkan data-data para tokoh, para pejabat pemerintah, bukan ranah kita teman-teman. Takut besok kita hilang. Sekian dan terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Hidupkan akal sehat.